ZN 21%, S 12%. Neto 0,8 kg. CV Lembah Nusa Alam. Magazine komposisi ZN SO472U, ZN 21%, S 12%. Magazine adalah pupuk mikro yang bisa digunakan untuk semua tanaman. Seng yang terkandung dalam pupuk tumbuh juga sebagai katalisator dalam reaksi oksidasi tumbuhan hijau. Selain itu, seng juga diperlukan dalam pembentukan klorofil dan aktivitas fotosintesa. Kekurangan seng pada tumbuhan dapat menyebabkan akar menjadi berkurang, tanaman kerdil, dan daun-daun pada bagian bawah menjadi kuning. Tanaman dosis: padi, jagung, bawang merah, tomat, cabai, apel, kentang, melon. Dengan dosis sama-sama rata 4-6 kg per hektar. Pemakaian pupuk magazine ini dianjurkan untuk tanaman yang kekurangan unsur ZN dengan dosis yang kecil sesuai dengan kebutuhan dan dosis yang pasti belum direkomendasikan oleh Deptan. Dosis umum 3-4 sendok makan per 15 liter air atau 1 tangki. Ingat ya, dosis yang pasti itu belum direkomendasikan oleh Deptan. Dosis umum itu 3-4 sendok makan per 15 liter atau setara dengan 1 tangki. Nah, kali ini karena faktor tanah buruk dan tanaman saya itu banyak yang amblas, mati, kuning, keasam-asaman, dan kerdil. Itu per 15 liter air atau setara 1 tangki itu saya kasih 1 bungkus. Ya, tergantung teman-teman. Lihat kondisi tanaman dan juga faktor tanahnya saja. Tapi kali ini saya coba 1 tangki 1 bungkus. Sebenarnya tadi habis 4 bungkus udah merata, tapi saya tambahin lagi untuk yang pinggir-pinggir yang parah. Cara pemakainya ya seperti yang ada di video tadi. Itu disobek, lalu dilarutkan dalam air, diaduk serasa merata. Kalau sudah merata, itu dituangkan ke dalam tangki. Kalau nanti di dalam timba masih ada larutan yang tersisa, itu dikasih air lagi juga nggak apa-apa, lalu dimasukkan ke dalam tangki agar tidak tersisa, biar tidak mubazir. Kali ini saya menggunakan semprotan elektrik. Ya lumayan sih, nggak terlalu capek. Nah, untuk kawan-kawan jangan tiru ya, nyemprot sambil merokok. Ini tidak dianjurkan. Jangan tiru ya. Nah, seperti ini yang parah-parah itu, yang pinggir-pinggir itu saya kasih dosis yang banyak. Semoga saja nanti hasilnya memuaskan. Nah, tersangkut kayu. Nah, ini yang pinggir itu banyak yang mati. Tanda oh ya, perlu diingat, tanda-tanda keasaman tanah itu biasanya kalau terlihat seperti apa ya, warnanya itu seperti kotor atau gimana ya. Nah, kalau diinjak itu beles satu dengkul, satu lutut. Dan kalau tanahnya dicongkel pakai tangan, itu biasanya nggak ada padatnya sama sekali, gembur seperti bubur mumur, dan banyak cacingnya.
cacing itu banyak sekali, cacing apa yang kecil-kecil merah-merah itu. Biasanya buat ikan sih bagus, tapi kalau buat tanaman itu biasanya gerogoti akar tanaman. Makanya akar tanaman itu tidak bisa melebar. Bahkan kalau sudah menyerang akar tanaman, maka pohon akan layu, lalu batang tanaman juga diserang, dan akhirnya tanaman mati. Kalau yang bertahan biasanya diserang akar tanaman, itu biasanya tanamannya itu seakan-akan itu, loh kemarin itu seperti tinggi, tapi besoknya itu semakin rendah. Itu namanya ambles. Bukan disebabkan oleh faktor tanah yang amblas seperti gempa, akan tetapi tanamannya itu amblas karena akar tanaman digerogoti oleh ulat geraya atau cacing-cacing tanah. Jadi kalau sudah menyerang akar, maka tanamannya itu tidak bisa tumbuh ke atas, akan tetapi malah amblas ke bawah. Seperti ada yang menarik dari dalam kubur, dalam kubur. Jadi horor. Ya cacing-cacing tadi yang faktornya itu disebabkan oleh tanah yang buruk. Itu kalau diinjak dengan kaki itu biasanya sedengkul orang dewasa, itu tanah yang buruk, tidak ada padatnya sama sekali. Kalau dicongkel pakai tanah ya itu kayak bubur mumur. Nah, ini cara penyetelan nozzle apa itu, sprayer. Kalau serasa buntu tidak bisa ya dibuka, siapa tahu ada kotorannya. Kalau sudah keluar kotorannya ya disesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Kalau tanamannya itu buruk sekali ya perlu diboroskan. Nah seperti ini, diboroskan saja tidak apa-apa agar tanahnya bisa basah dan tanamannya bisa basah. Kalau tanamannya sudah bagus ya nozzle-nya di setel lagi, berkabut kalau bisa agar irit, karena tanaman udah bagus ya nozzle-nya dikabutkan saja. Tapi kali ini tanamannya masih kurang bagus, jadi ya saya kasih boros agar semoga hasilnya bagus. Tanaman ini masih usia 15 hari setelah musim tanam. Nah, kemarin itu cuacanya kurang bagus, panas, mendung, hujan, jadi proses pengeringan lahan itu nggak bisa sempurna. Ditambah lagi tanah ini itu terlalu banyak bocorannya. Jadi meskipun pompanya itu nggak mati-mati sehari semalam, tetapi tanahnya itu nggak bisa kering, ngembes terus kayak bubur mumur. Ya, meskipun nggak ada airnya, tapi kayak keluar sumber gitu. Itu kalau di sini namanya tambak sarang, banyak bocorannya. Entah di daerah teman-teman itu namanya apa. Yang pasti tanahnya itu nggak bisa kering, ngembes terus dan keluar air kayak air asin itu. Jadi semimpla kayak solar, tetapi bukan solar, kayak asin-asinan gitu. Makanya tanamannya menjadi kerdil, anakannya berkurang, daunnya pada kuning. Itu namanya tanah keasam-asaman. Makanya saya menggunakan pupuk jenis zinc. Silakan pilih jenis zinc, ada yang cair kok, ada yang cair, ada yang bubuk, tetapi saya menggunakan yang bubuk karena harganya juga ekonomis. Hehehe.
cocok di kantong. Nah, ini tanamannya banyak yang mati, padahal udah ada saluran air yang menuju ke pompa itu, tapi tanahnya nggak bisa kering. Nah, ini yang tengah sana itu sudah lumayan bagus, tapi yang pinggir ini kurang bagus. Nah, ini nggak bisa merata, kayak kayak dibabutin, kayak diambil. Tapi tidak, itu tanamannya kemarin itu ada, cuma semakin kecil, lalu mati, bercampur tanah, dimakan ulat atau cacing tanah. Jadi tanaman itu hilang sendiri, ambles. Nah, ini banyak yang mati. Kalau tanda-tanda faktor penyebab tanah asam, tanah kerdil, daun kuning ada di video sebelumnya. Nah, namun kali ini kayaknya coba review penyemprotan tanaman pada usia 15 hari menggunakan mulching. Terserah kawan-kawan menggunakan apa, tapi saya biasanya cocok dengan mulching. Ya, kita tunggu saja video selanjutnya. Mungkin 1 atau 10 hari ke depan kita coba review gimana hasil dari penyemprotan sekarang, apakah semakin buruk atau ada penambahan yang wow, ya perlu perawatan yang intensif memang. Insentif kan intensif, jadi enggak orang saja yang perlu perawatan intensif, ikan, tumbuhan, apa saja yang kita kelola itu juga perlu perawatan yang intensif. Jadi enggak orang sakit saja yang perlu perawatan intensif, akan tetapi apa saja yang kita kelola, baik tanaman, hewan, atau tumbuhan juga perlu perawatan yang intensif agar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi enggak sia-sia waktu yang kita gunakan, karena menanam padi itu biasanya dari musim tanam hingga proses panen itu biasanya 95 hari sampai 100 hari. Kalau dari tebar benih sih, ya tebar benih biasanya di sini 20 hari lalu disemai atau dipindah. Kalau dari tebar benih ya ditambah 20 hari, jadi 95 hari tambah 20 hari jadi 115 hari lah semuanya dari tebar benih. Tapi ini dari proses pemindahan dari penaburan benih padi lalu kita pindah, ya biasanya umurnya itu 95, 97 sampai 100 hari sudah mulai proses pemanenan. Kali ini bibit yang saya gunakan itu oplosan 3